Bertanya dalam hatiku, mengapa mereka mencintaimu? Tiap hari imah waktu, pada awalnya kukira kau orang biasa, hanya menyampaikan pesan cinta damai. Sahabatku, masyarakat Arab kuno yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif atau perlindungan bagi si bayi. Perlu sahabat ketahui, iklim perkotaan Arab kuno saat itu kurang baik untuk seorang bayi. Sehingga dahulu orang-orang Arab kuno memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan pedesaan dan dirawat di desa, agar kesehatan bayi terjaga dan tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah As-Sa'diyah binti Abu Dhuwaib. Nabi Muhammad SAW kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar sampai usia 4 tahun. Ada yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Harith, Anisah binti Harith, dan Hudzafah binti Harith. Secara otomatis, 3 anak Halimah itu menjadi saudara susuan Rasulullah. Selain Rasulullah, Halimah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Halimah mencari bayi untuk disusui. Sahabatku, keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus. Bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad bin Bakar sedang dilanda paceklik. Hewan ternak di kampung itu tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan kurus. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampung tempatnya hidup, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan susu. Air susu ibu Halimah tidak mengeluarkan ASI, dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lainnya pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan pergi menuju kota Mekah, ia juga ditemani sang suami bernama Harisah dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan saat perjalanan di malam hari, Halimah dan suaminya tidak bisa tidur karena kedua bayinya terus menangis. Hal ini disebabkan karena ASI Halimah tidak keluar sama sekali. Begitu juga unta tua yang dibawanya, setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang bisa mengubah kondisi mereka saat itu. Sahabatku, sesampainya mereka di kota Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mulai mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satupun yang mau membawa Rasulullah kecil untuk disusui. Hal itu bisa dianggap wajar, karena kondisi Rasulullah yang sudah yatim membuat mereka tidak melirik beliau sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang yatim. Singkat cerita, semua perempuan sudah mendapatkan bayi untuk disusui, dan semua sepakat untuk kembali ke kampung.
Namun lagi-lagi, kemalangan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Mungkin karena kondisi Halimah yang saat itu tidak meyakinkan, karena untuk menyusui anaknya sendiri saja ia tidak bisa. Meskipun begitu, Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapat bayi untuk disusui. Namun harus bagaimana lagi? Hanya bayi Rasulullah seorang yang belum mendapat ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah. Karena sudah mendapatkan seorang bayi untuk disusui, artinya Halimah dan keluarganya sudah bisa kembali pulang bersama perempuan-perempuan lainnya. Saat itulah keanehan mulai dirasakan oleh Halimah. Saat baru saja Rasulullah berada di pangkuannya, kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba penuh air susu. Rasulullah kecil pun bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi Halimah yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja ASI Halimah yang penuh, air susu unta tua miliknya pun berisi penuh. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing dengan meminum air susu unta miliknya. Pada malam harinya, mereka bisa beristirahat dengan tenang. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Sahabatku, pada pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan pulang menuju kampung halaman. Lagi-lagi, keanehan dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi ternyata bisa melaju dengan begitu cepat. Bahkan, telah mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Bisa dikatakan, unta merah saat itu adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain pun merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu yang aneh pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, Saat itu, kondisi kampung yang sedang paceklik sehingga sulit untuk mencari rumput dan menyebabkan hewan-hewan ternak penduduk kampung menjadi kurus, serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambingnya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali untuk diminum. melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja, kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara, kambing Halimah terus berisi susunya, meski diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun telah berlalu, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, tidak seperti anak lain pada umumnya. Sebelumnya, sudah terjadi kesepakatan bahwa Rasulullah kecil hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah tiba waktunya, Rasulullah kecil dikembalikan ke pangkuan ibunda, yaitu Siti Aminah. Selama 2 tahun itulah, Halimah betul-betul merasakan berkah Rasulullah kecil. Halimah pun menemui ibu Rasulullah. Tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Aminah agar Rasulullah kecil tetap dirawatnya hingga ia besar. Halimah berkata, "Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar. Sebab saya khawatir dia akan terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah," bujuk Halimah. Halimah terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah akhirnya berhasil, dan Rasulullah kecil ia bawa kembali untuk dirawat. Ternyata, oh ternyata, kau manusia istimewa menjadi panutanku, bagindaku, rasamu membuatku tenang dalam mengarungi hidup bagindaku. Setiap tindaku
Jaga sempurna dirimu.